Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ananda, Bapak semua yang Bapak banggakan, pada hari ini kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama, sehingga kita masih bisa bernafas, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran walaupun secara daring ini. Maka dari itu kita mari memperbanyak kalimat syukur dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohon maaf sebelumnya Bapak pegang hidung karena Bapak lagi flu. Mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa kembali fit lagi dan bisa fokus dalam menyampaikan materi kepada Anda semuanya. Baiklah Anda semuanya, mungkin Anda melihat wajah baru ya dalam pembelajaran hari ini. Yap, memang Bapak adalah seorang guru baru, guru praktek yang akan menampingi guru utama kita, yaitu Bapak Firman Kurnia Putra selama beberapa bulan ke depan, dan ada satu lagi Ibu yang akan mendampingi Ananda semuanya selama beberapa bulan ke depan. Baiklah, bak kata orang Minang ya, tak kenal maka tak sayang. Namun hari ini kita rubah katanya, tak kenal maka ta'aruf. Karena kita tidak saling mengenal, maka kita perlu perkenalan satu sama lain agar kita saling mengenal gitu. Agar ketika ketemu di jalan kita saling bersapaan atau saling tegur sapa. Kalau ada nampak apa di jalan, tolong disapu. Atau ketika berselisih, mari bertegur sapa. Baiklah, izin perkenalkan nama Bapak sendiri. Nama Bapak Nofri Angga Wahyudi. Asal Bapak dari Sijunjung. Bapak merupakan guru praktek di SMAN 1 Batu Sangkar, yang mana Bapak akan mengajar kelas 11 ini. Dan juga ada satu lagi namanya Ibu Zefira Ayu. Ibu itu juga akan mendampingi Ananda selama pembelajaran beberapa bulan ke depannya. Baiklah Ananda semuanya, itu perkenalan singkat mungkin dari Bapak dan juga perkenalan sedikit tentang Ibu tadi. Kita masuk tentang pembelajaran hari ini Ananda semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, ada beberapa hal yang Bapak sampaikan kepada Anda semuanya. Yang pertama, kedepannya kita akan merasakan suasana berbeda ya, karena situasi sekolah kita sedang perbaikan. Apalagi sekarang kurikulumnya juga berbeda, tentu akan merasakan suasana berbeda juga. Proses pembelajarannya juga berbeda karena sekolah kita dalam pembangunan, maka akan digunakan atau dipakai nanti sistem shift. Tapi alhamdulillah sekolah mengambil kebijakan pada minggu awal pertemuan ini atau minggu awal pembelajaran, sekolah mengambil kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Mungkin kedepannya kita akan melaksanakan secara luring lagi atau secara tatap muka, yang mana nanti akan digunakan sistem persif, ada yang masuk siang dan ada yang masuk pagi. Itu tergantung jadwal yang sudah dibagi oleh pakar kurikulum nantinya. Mungkin itu sedikit informasi Ananda semuanya. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Maka sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Di dalam hati kita masing-masing, kita awali dengan Bismillah. Amin. Mudah-mudahan dengan kita awali dengan doa hari ini Ananda semuanya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar
dan sampai sesuai dengan tujuan yang kita harapkan hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ananda semuanya, Bapak sedikit memberikan motivasi kepada ananda semuanya. Walaupun keadaan sekolah kita seperti ini atau bisa dikatakan lagi renovasi, itu tidak mengurangi rasa semangat kita untuk menuntut ilmu atau untuk belajar. Walaupun secara daring ini, mari kita manfaatkan waktu, mari kita manfaatkan keadaan untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu susah didapat ananda semuanya. Harus kita yang mencari ilmu ini. Apa kata Rasulullah? Talabul ilmi faridatul ala kulli muslimin. Setiap kita itu, setiap muslim wajib menuntut ilmu. Itu makanya karena kita seorang muslim, kita harus wajib menuntut ilmu walaupun secara daring atau secara layar virtual ini. Ananda semuanya yang Bapak banggakan, adapun beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak mengharapkan yang pertama, siswa diharapkan mampu menganalisis Al-Quran dan hadis tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu mungkin untuk satu saja tujuan pembelajarannya. Adapun materi pembelajaran kita hari ini ananda semuanya sesuai yang Bapak tampilkan di layar, yaitu mari kita baca, membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Itu materi kita. Mungkin Anda semuanya untuk materi ini kita akan membahas beberapa bab bahasan atau beberapa poin, yang mana pada semester ini kita ada 5 bab, yang mana pada materi yang pertama ini kita ada terdiri dari 3 poin pembahasan, mana kita targetkan untuk pembelajaran atau penyelesaian pembahasan materi ini kita targetkan 3-4 pertemuan. Dan minggu sekarang sudah termasuk ke dalam 2 pertemuan. Kita harapkan beberapa pertemuan lagi ini materi ini sudah kita kuasai Anda semuanya. Sebelum itu Anda semuanya, berhubung materi kita hari ini didasarkan kepada kurikulum merdeka. Maksudnya di sini adalah pembelajaran kita didasarkan kepada kurikulum merdeka. Yang awalnya Anda semuanya memakai kurikulum 2013, pada tahun sekarang Anda semuanya memakai kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk terlibat aktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing atau gaya belajarnya masing-masing. Jadi Anda semuanya pada kurikulum merdeka ini Anda bukan dituntut untuk menerima materi saja dari guru, tetapi pada kurikulum merdeka ini Anda semuanya dituntut untuk lebih aktif dari guru. Persentase itu kalau dipresentasikan 75% dari siswa, 25% dari guru. Maksudnya di sini adalah siswa yang mencari bahan materi atau siswa yang akan menganalisa materi yang sudah dibagikan oleh guru. Misalkan guru membagikan judul materi tentang membiasakan berpikir tadi, membiasakan berpikir kritis dan semangat menciptai ilmu pengetahuan dan teknologi. Diberi judul itu oleh guru, lalu Anda semuanya mencari materi tentang itu. Nanti Anda semuanya ditugaskan untuk membuat makalah. Sudah pernah sebelumnya membuat makalah? Bapak jelaskan sedikit. Makalah ini berupa karya tulis dari Anda semuanya. Nanti untuk contohnya bisa di searching di Google, itu banyak sekali contohnya. Dan juga nanti kalau perlu contoh dari Bapak, boleh Bapak bagikan nanti untuk contoh makalah ini. Jadi untuk kedepannya proses pembelajaran kita insya Allah akan dilaksanakan secara luring lagi. Maka dari itu untuk semester sekarang, semester ganjil, kita sudah kurikulum merdeka. Kemungkinan ketika sudah tatap muka, Anda semuanya akan dibagi ke dalam beberapa kelompok yang tujuannya untuk memudahkan Anda dalam menganalisa materi. Karena kalau kita analisa sendiri itu susah, tapi kalau dikerjakan bersama itu akan mudah.
Maka dari itu ananda semuanya, marilah kita bersemangat ya untuk mencoba kurikulum Merdeka sekarang. Mudah-mudahan dengan kurikulum Merdeka sekarang ananda semuanya tidak ananda semuanya tidak takut untuk mencoba hal-hal yang baru gitu. Ini merupakan tantangan bagi kita semua dan juga tantangan dari gurunya sendiri. Biasanya kan kalau kurikulum 2013 yang lebih aktif itu ke guru yang menyampaikan materi. Namun pada kurikulum sekarang ananda semuanya yang aktif dalam penyampaian materinya atau diskusinya nanti. Gitu saja barangkali gambaran singkat mengenai kurikulum Merdeka Anda semuanya. Kita masuk kepada materi kita hari ini, yaitu tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat menciptai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang gambaran umumnya saja Anda semuanya, atau kulit-kulit luarnya saja. Karena kita tidak akan terlalu mendalami materi karena disampaikan secara virtual ini agak susah Anda. Makanya di sini Bapak menyampaikan secara umum agar Anda semuanya tahu bagaimana gambaran dari materi kita ke depannya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, kita akan membahas tentang berpikir kritis. Di dalam buku panduan yang sudah di-share oleh Bapak Firman di grup kelas, itu kita akan membahas materi tentang Quran surat Ali Imran ayat 191 dan 192 tentang berpikir. Maksudnya ayat 190 sampai 91 tentang berpikir kritis. Dan juga ada hadisnya. Kemudian ada juga ayat tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, Quran surat Ar-Rahman surat yang ke-55 ayat 33. Anda semuanya. Itu nanti yang akan kita bahas pada beberapa pertemuan ke depan. Dari ayat tersebut kita analisis. Kita analisis artinya, apa arti perkata dari ayat tersebut. Kemudian apa asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Kemudian apa isi kandungan dari ayat tersebut. Contohnya Quran surat Ali Imran ayat 190 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dari ayat yang Bapak bacakan tadi itu kita nanti akan menganalisisnya, baik arti secara mufradat atau perkataannya, dan juga akan kita analisis hukum bacaannya. Apa saja hukum bacaan yang terdapat pada ayat tersebut nanti kita tentukan bersama. Itulah tugas kita untuk bentuk kelompok dan bentuk makalah. Nanti Anda semuanya akan menganalisis itu. Jadi itu untuk gambaran materi berpikir kritis. Dan juga ada hadis nanti yang akan kita bahas, yaitu hadis dari baginda Rasulullah SAW yang berbunyi tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru dzatillahi fatahliku. Yang mana artinya Anda semuanya kita harus berpikir kritis terhadap segala sesuatu. Itu untuk gambarannya saja. Jadi mungkin sudah tergambar dari ayat yang Bapak sampaikan, apa kira-kira itu berpikir kritis. Nah, itu menjadi pertanyaan dari Bapak kepada Anda semuanya. Silakan tulis jawabannya menurut Anda sendiri di kolom komentar. Apa itu berpikir kritis menurut Anda semuanya? Kira-kira bisa? Nah, silakan ditulis Anda jawabannya di kolom komentar. Kemudian kita nanti pada pertemuan berikutnya, kalau tidak selesai ini kita akan melanjutkan lagi. Ayat berikutnya adalah Quran surat Ar-Rahman ayat 33, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan.
Nah, itu Quran surah Ar-Rahman. Dari ayat tersebut kita akan menentukan juga arti perkataannya nanti. Anda semuanya menganalisa, kemudian kita terjemahkan ayatnya, kemudian kita cari asbabun nuzul dari ayat tersebut. Itu yang akan kita bahas ke depannya Anda semuanya. Dan juga kita tentukan juga apa sih isi kandungan dari ayat tersebut, dan juga apa saja contoh perilaku yang berkaitan dengan berpikir kritis, dan juga tentang ilmu pengetahuan Anda semuanya itu juga akan kita bahas. Contohnya Quran surah Ar-Rahman tadi tentang ilmu pengetahuan. Apa saja sih contoh ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ayat yang sudah disampaikan Bapak tadi? Contohnya perilakunya. Apa saja contoh perilaku berpikir kritis dari Quran surah Al-Imran? Apa saja contoh perilaku mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi dari Quran surah Ar-Rahman? Kita jelaskan contohnya nantinya. Itu untuk gambarnya saja Anda semuanya. Jadi untuk gambaran pembelajarannya Anda semuanya diskusi nanti akan diberikan berupa materi kepada Anda semuanya. Anda semuanya akan membahas. Nanti akan ada penambahan materi dari Bapak secara umumnya gitu Anda semua, untuk melengkapi pembahasan diskusi dari Anda semuanya. Bapak harap Anda semuanya sudah paham terhadap materi hari ini. Itu merupakan kulit-kulit luarnya saja gitu. Jadi untuk pembahasan lebih lengkap nanti, untuk penyampaian lebih komplitnya kita akan sampaikan secara langsung atau secara tatap muka ke depannya. Karena materi ini ada 3 poin, ada 3 pembahasan. Kita akan membahas satu persatu nantinya. Yang mana pembahasan pertama tadi Bapak ulangi. Pembahasan yang pertama tentang Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang ilmu tentang berpikir kritis. Konsentrasi tentang berpikir kritis. Yang kedua adalah tentang Quran surah Ar-Rahman, tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, poin yang terakhir adalah penerapan berpikir kritis dan ilmu teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contoh penerapannya, itu yang akan kita bahas nantinya. Itu saja barangkali Anda semuanya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah Bapak akan menjawab, dan Bapak akan memberikan tugas kepada Anda semuanya untuk pertemuan hari ini, karena kita membahas poin yang ke-1 tentang Quran surah Ali Imran, Quran surah yang yang ketiga ayat 190-191. Itu silakan dihafal Anda semuanya. Insyaallah pada pertemuan luring itu akan kita setorkan berdasarkan gaya belajar Anda semuanya. Misalkan gaya belajar Anda semuanya ada yang visual dengan melihat saja itu sudah hafal, atau audio visual dengan mendengarkan suara dan juga melihat dia bisa hafal, atau dengan bergerak-gerak atau dengan berjalan-jalan dia bisa hafal ayat tersebut. Nanti kita setorkan berdasar gaya belajarnya masing-masing. Ya, silakan dihafal Anda semuanya. Bapak tunggu nanti ketika minggu depan, ketika pembelajaran kita sudah dimulai secara luring, yang mana Bapak nanti akan bersama 3 guru tersebut. Yang pertama guru utama kita yaitu Bapak Firman dan juga Ibu Zefi nantinya. Itu saja barangkali Anda semuanya. Mohon maaf atas kesalahan yang terjadi dalam pengucapan, karena kondisi Bapak juga kurang sehat. Bapak dalam keadaan demam, flu, dan juga badan Bapak tidak fit, itu sehingga Bapak sangat layu dalam menyampaikan materi pada hari ini. Bapak harap dengan pertemuan hari ini Anda semuanya jika bertemu kita saling tegur sapa gitu. Tidak ada istilahnya sombong, itu tidak ada ya. Kalau kita bertemu dengan guru itu kita harus saling tegur sapa. Tujuannya apa? Jikalau kita menghormati guru, ilmu itu akan mudah nurut sama kita gitu. Jadi kunci keberhasilan seorang siswa itu atau seorang peserta didik itu
tergantung dari bagaimana cara dia menghormati gurunya, bagaimana cara dia menghargai gurunya. Makanya kedepannya Ananda semuanya, Bapak harap Ananda semuanya bisa menghormati atau menghargai Bapak walaupun Bapak sebagai guru PL ya. Itu saja barangkali Ananda semuanya, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tugas jangan lupa dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.